Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, akan lebih baik kalau kita awali dengan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah melancarkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang mari kita mulai dengan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-13. Setelah Nabi Dawud meninggal dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai seorang raja. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa dan menjadi seorang raja, beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka pada suatu lembah yang begitu banyak semutnya. Akan tetapi mereka tidak satupun yang menyadari tentang adanya semut tersebut kecuali Nabi Sulaiman. Maka berkatalah Raja Semut kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku semut-semut semuanya, masuklah kalian ke sarang kalian masing-masing, supaya tidak terinjak Nabi Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar percakapan mereka antara Raja Semut dengan rakyatnya, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Lalu beliau bersujud dan berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Inilah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman bisa memahami dan mengerti seluruh bahasa binatang di muka bumi ini. Selain mengerti bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga mempunyai mukjizat yang lain, yaitu dapat memerintah bukan hanya manusia, tapi juga burung atau binatang dan juga makhluk lainnya, yaitu jin. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 17 yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Sebelum melakukan perjalanan kembali, yang terhalang oleh semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa para tentaranya satu persatu. Ketika sampai pada bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, "Mengapa saya tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh saya akan memberikan teguran yang keras kepadanya. Atau saya akan menyembelihnya
kecuali kalau ada alasan yang tepat saat dia datang kepadaku. Tak lama kemudian burung hudhud pun datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud adalah jenis burung pelatuk. Dia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertinggal dari rombongannya dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut dengan negeri Saba. Burung hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui sebelumnya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi dengan segala sesuatu dan singgasana yang sangat besar. Aku mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman pun berkata, Mari kita lihat, apakah kamu benar atau kamu termasuk golongan yang berdusta. Nabi Sulaiman menulis surat yang ditujukan kepada pemimpin tersebut. Dan Nabi Sulaiman pun berkata, Pergilah dengan membawa surat ini dan jatuhkanlah kepada mereka dan berpalinglah dari mereka. Kemudian dengarkanlah apa yang mereka bicarakan. burung hudhud pun terbang dan mematuhi perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan burung hudhud terbang ke negeri Sabah dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di negeri Sabah, burung hudhud masuk ke dalam istana dan menjatuhkannya di hadapan pemimpin tersebut. Nama pemimpin tersebut adalah Ratu Balqis. Melihat ada surat yang jatuh di hadapannya, Ratu Balqis pun langsung mengambil dan membacanya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman alaihissalam. Adapun isi surat Nabi Sulaiman tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mendengar bahwa ratu dan kaum negeri Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil para pembesar dan penasehat kerajaannya. Ratu Balqis pun berkata, "Hai para pembesar, berilah pertimbangan untuk masalah ini. Aku tidak pernah mengambil keputusan sebelum kalian berkumpul di majelisku." Ratu Balqis memberikan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk dibaca oleh para pembesarnya. Setelah membaca isi surat tersebut, para pembesarnya berkata, Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi saat peperangan. Kita bisa melawannya, akan tetapi semua keputusan ada di tanganmu, wahai ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Itulah jawaban para pembesarnya kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki tentara yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun berpikir, bagaimana caranya mengalahkan Raja Sulaiman? Ia tidak mau gegabah, apalagi lawannya tidak sembarangan. Tidak lama kemudian Ratu Balqis pun berkata, Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sebuah negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah apa yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah.
Setelah itu, aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusanku. Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balkis pergi ke istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawakan hadiah yang sangat mewah. Tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman pun berkata, Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadaku. Tetapi kamu merasa bangga dengan apa yang kau berikan itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan sanggup untuk melawan kami. Dan pasti kami akan mengusir dari negeri Sabah itu dan menjadikan mereka tawanan yang menjadi hina dina. Mendengar ucapan dari Nabi Sulaiman tersebut, utusan-utusan tersebut kembali ke istana dengan perasaan takut. Kemudian mereka melaporkan apa yang terjadi dan pesan yang disampaikan oleh Raja Sulaiman. Ratu Balkis pun mencari jalan lain untuk melawan Raja Sulaiman tanpa harus berperang. Karena Ratu Balkis sadar bala tentara Raja Sulaiman tidak akan terkalahkan. Kemudian Ratu Balkis berbicara kepada para pembesarnya atau penasihat ratu bahwa dia sendiri yang akan datang pada Raja Sulaiman. Burung hudhud telah mendengar pembicaraan mereka. Kemudian dia langsung terbang ke Palestina untuk menyampaikan apa yang dia dengar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar apa yang disampaikan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung membuat persiapan untuk menyambut kedatangan Ratu Balkis ke istananya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pembesar atau kepada para penasehatnya, Hai para pembesar, siapakah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis kepadaku dengan sekejap sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri? Lalu berkatalah dari golongan jin yang bernama Ifrit, yang artinya cerdik, Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan lagi dapat dipercaya. Dan berkatalah seorang manusia yang memiliki ilmu dari Alkitab, Sungguh aku akan membawa singgasana itu ke hadapanmu sebelum kamu berkedip. Seketika itu juga muncul singgasana Ratu Balkis di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu di hadapannya, ia pun berkata, Ini merupakan karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Maka barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya, atau apakah ia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai di kerajaan ini dengan cermin yang indah dan bening, dan di bawahnya terdapat ikan-ikan yang indah. Sampailah rombongan Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun menyambut kedatangan Ratu Balkis. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan singgasana kepada Ratu Balkis. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana tersebut. Dan ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balkis, Serupa inikah singgasanamu? Ratu Balkis pun menjawab, Seakan-akan singgasana ini seperti milikku. Tapi tidak mungkin,
karena tadi sebelum berangkat aku melihat singgasanaku masih berada di istana. Oh iya, kami telah diberitahu sebelumnya atas kehebatanmu. Setelah itu Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk masuk lagi ke dalam istananya. Ratu Balqis tak henti-hentinya memandangi kemewahan dan keindahan daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian ia melihat lantai yang dipijaknya seperti berdiri di atas kolam ikan yang indah. Seketika itu Ratu Balqis mengangkat sedikit jubahnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya itu istana licin yang terbuat dari kaca. Ratu Balqis dibuat terpesona oleh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menuturkan kepada Ratu Balqis bahwa semua yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Tuhan yang memiliki alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balqis menyadari bahwa selama ini perbuatannya adalah salah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri dengan Sulaiman kepadamu, ya Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta. Akhirnya Ratu Balqis bertaubat dan berserah diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keteladanan yang dapat dicontoh dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya adalah: yang pertama, hendaknya kita memiliki sikap rendah hati, tidak menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki selama ini, sebab itu hanyalah sebagai titipan belaka. Yang kedua, kita harus bersikap lemah lembut terhadap sesama ciptaan Allah. Dan yang ketiga, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan sikapku seharusnya aku dapat meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya telah selesai pembelajaran kita pada kesempatan ini, dan mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.